Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan. Nah, maka nun sukun yang berjumpa dengan huruf ba hukumnya iqlab. Maka cara membacanya itu dengan cara merubah bunyi nun sukun ini menjadi huruf mim. Makanya di sini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang belum lancar, bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 253. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 253 kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, supaya pembelajarannya pun lebih efektif begitu. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan. Nah, jadi harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan, nah, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan tajwid yang telah kita ketahui dan sama-sama telah kita pelajari, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat daripada surah Al-Baqarah ayat 253 ini. Pada bagian yang keempat ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Ini sedikit agak lebih panjang nih pembahasannya nih. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu maqtatala alladzina ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum
man kafar. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa, ada dua hal yang harus saudara ingat supaya nanti ketika kami jelaskan, saudara langsung bisa nyambung dengan penjelasan kami, kemudian langsung bisa memahami tajwidnya. Seperti itu. Yang pertama, kalau kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini walau sya, di sini walau. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, oh ini huruf mati, maksudnya sama saja itu. Perhatikan di samping, perhatikan tuh huruf lin itu dia ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 1, Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw ada tanda sukun. Kemudian sebelum waw sukun ini, sebelum huruf waw ini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Ini baris 1 mereng di atas huruf seperti ini. Ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Jadi cara membacanya itu dia lunak saja. Walau sya, seperti itu. Kemudian sya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu silakan perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada rumus 3. Kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, perhatikan yang rumus 3 itu. Nah, ini untuk bentuk gambarnya ya. Untuk bentuk media gambarnya kita rubah, kita revisi supaya lebih ringkas, supaya lebih memudahkan lagi saudara dalam belajar. Jadi kami terus berupaya. Setiap hari itu kami terus berupaya bagaimana nih caranya begitu supaya lebih mudah saudara untuk memahami tajwid. Makanya dari gambarnya pun kami lihat dari berbagai sumber, kita pertimbangkan, kita revisi, kita perbaiki begitu. Kemudian penyampaiannya bagaimana nih supaya lebih bisa untuk dipahami, lebih mudah untuk diterima, supaya bisa langsung paham. Kami terus berusaha, berinovasi supaya pembelajaran yang kami sampaikan ini bisa betul-betul mudah dan bermanfaat untuk saudara semuanya begitu. Makanya itu bentuk gambarnya itu kami perbaharui itu. Kalau yang sudah sering mampir di channel ini, sebelum-sebelumnya kan tidak seperti itu model gambarnya. Sekarang kami perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Supaya lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami. Sya dibaca panjang tadi di rumus 3 ya, di kotak rumus 3 itu ada bacaannya rumus 3. Kotak rumus 3 yang warna hitam. Kotak rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif tapi dia disambung dengan huruf shin ini nih, disambung dengan huruf sya ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa? Tanda bacanya kita perhatikan. Nih tanda bacanya nih. Kalau ada alif, sebelum huruf alif ini tadi ada tanda baca fathah. Ini alif. Ini alif. Huruf sebelumnya mana? Tadi di awal sudah kami katakan, berarti yang di sebelah kanan. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Nah ini huruf shin ini.
Nah, huruf shin dibaca panjang karena dia ini memiliki tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang terletak, yang posisinya itu terletak persis sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus 3 yang warna hitam itu huruf alif pasangannya ini tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf kalau posisinya itu tepat sebelum huruf alif kemudian dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya sya dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Pada awalnya mad tabi'inya ini berjumpa nih dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat begitu, atau dapat kita pahami karena huruf hamzahnya bersambung dalam satu kata seperti itu. Maka menjadi mad wajib mutasil namanya, yang tadinya awalnya mad tabi'i kemudian berjumpa dengan huruf hamzah tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah namanya menjadi mad wajib mutasil. Panjangnya itu 4 harokat atau 5 harokat. 4 harokat kira-kira sepanjang 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, atau 5 harokat kira-kira sepanjang 5 ketukan. Nah, ketukan itu hanya sarana ya untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Maka dalam hal ini bagaimana cara menentukan panjangnya mad, cara menentukan panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Nah, ini mad wajib mutasil panjangnya 4 hingga 5 harokat. Walau syaa Allah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Kemudian kita perhatikan tanda bacanya. Nah, untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tipis. Jadi ini loh. Ini kan ada huruf lam nih, yang di tengah ini huruf lam. Nah, ini namanya huruf lam jalalah. Jadi huruf lam jalalahnya ini dibaca tebal atau dibaca tipis, seperti itu. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah nih. Ada lafaz Allah sebelumnya nih ada tanda baca fathah, baris 1 di atas huruf nih. Nah, ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, lam jalalahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga dibaca Allah, jangan dibaca Allah, jangan, tapi ditebalkan. Allah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu dia ada 2 bentuk tanda baca, ada 2 bentuk harokat yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang pertama yakni tanda baca fathah ini yang dapat menebalkan lafaz Allah ini, yang dapat menebalkan lam jalalahnya ini. Kemudian yang kedua tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini, seperti ini. Jadi kalau misalnya nih kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah misalnya di sininya nih ada tanda baca dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya pun dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, seperti itu. Walau syaa Allah. Nah, di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer seperti ini. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, letaknya dia jejer seperti ini. Kita perhatikan setelah huruf alif lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih. Kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam yang setelahnya adalah huruf lam, karena huruf lam ini merupakan huruf syamsiyah, maka ini dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Maka cara membaca huruf lamnya yang ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, huruf lam yang ini dia dibaca idgham. Makanya di sini huruf lam yang ini nih tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya. Jadi cara membacanya itu dia langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Jadi dari
A langsung ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Makanya alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiah, ini alif lam syamsiah, itu maksudnya sama saja itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3 lagi. Yang di kotak rumus 3 tapi yang warna merah. Rumus 3 tapi yang warna merah yang di samping itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia bentuknya mereng seperti ini, baris satu mereng di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, ya, berbentuk alif kecil seperti ini, ya, bentuknya alif kecil seperti ini. Nah, maka ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya lafaz Allah ini dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Atau sepanjang kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Di sini ada huruf qaf. Dia sukun nih, tanda sukun tuh seperti ini. Kita lihat di samping huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau dia sukun kita pantulkan cara bacanya. Mako, mantul seperti itu. Mako, qafnya kita pantulkan. Dan ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah kalimat. Atau dapat juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan. Beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Quran misalnya, kita berhenti di huruf qalqalah. Nah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra. Sedangkan ini kita membaca Al-Quran tidak berhenti kita di huruf qalqalah nih, tidak berhenti, maka dia di tengah bacaan. Maka ini dinamakan qalqalah sughra. Mako, mantul seperti itu. Mako tatalalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiah juga. Akan tetapi di sini kan ada huruf lam bertasydid nih, ada huruf lam bertasydid. Maka kalau diurai, maka di sini ada 2 huruf lam. Huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Nah, langsung ditulis dengan huruf lam bertasydid seperti ini. Maka ini huruf syamsiahnya yakni huruf lam. Nah, kita lihat di samping itu huruf lam termasuk huruf syamsiah. Jadi ini huruf alif, ada huruf lam lagi satunya tapi dia tidak ditulis, baru huruf lam yang ini. Maka huruf lam yang ini nih, maka huruf syamsiahnya yakni huruf lam yang ini nih. Karena di sini ada tanda tasydid. Kalau diurai maka ada 2 huruf lam berarti. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 1. Rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran nih, berjumpa kita dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelum ya sukun ini tadi memiliki tanda baca apa, begitu. Kita perhatikan tanda bacanya. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum huruf ya tadi, ya, sebelum huruf ya kan ada huruf dzal ini. Kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa. Kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf kalau dia memiliki harokat kasroh, memiliki tanda baca kasroh, kemudian letaknya huruf tersebut persis berposisi terletak sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum huruf ya ini ada nih baris 1 ke bawah nih tanda baca kasroh, maka huruf ini dibaca panjang. Maka secara singkatnya
rumus mad tabi'i yang terletak di kotak rumus 1 itu huruf ya sukun, pasangannya ini tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang letaknya itu persis persis sebelum huruf ya sukun. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, nah maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Nah, setelahnya adalah huruf ba. Nun sukun, setelahnya huruf ba atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya tuh ada 3 tuh. Yang nomor 1, baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Nun sukun, setelahnya adalah huruf ba. Nah, huruf ba ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf ba termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu cuma 1, yakni huruf ba. Nah, maka nun sukun yang berjumpa dengan huruf ba hukumnya iqlab. Maka cara membacanya itu dengan cara merubah bunyi nun sukun ini menjadi huruf mim. Makanya di sini nih kan ada dikasih tanda nih, tanda mim kecil seperti ini. Nah, maka huruf nun kita rubah menjadi huruf mim, ya, membunyikannya itu dengan merubah menjadi huruf mim, kemudian disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Kita baca mim ba'dihim, jangan dibaca min, jangan dibaca min ba'dihim, jangan, tapi dibaca mim ba'dihim begitu. Kemudian suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan atau kita dengungkan. Mim, di bagian mimnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mim ba'dihim, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3. Fokus yang di kotak nomor 2 yang idgham mimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf mim. Ini huruf mim, ini tanda sukun mim sukun. Setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Nah, maka kita dengungkan. Mim ba'dihim, di bagian himnya itu kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Mim ba'dihim, mim ba'dima. Nah, di sini ada huruf nun sukun lagi. Nah, setelahnya adalah huruf ba. Tadi huruf ba huruf apa? Nah, sudah kita temui tadi. Nah, lihat di samping, huruf ba termasuk huruf iqlab. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ba hukumnya iqlab. Kita baca mim, jangan dibaca min, jangan, tapi dirubah menjadi huruf mim nih. Mim ba'dima, mim ba'dima, mim. Mimnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia didengungkan. Mim ba'dima, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3, yang warna hitam. Nah, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Nah, ma dibaca panjang. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada tanda baca fathah.
maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf mim. Huruf mim kenapa dibaca panjang? Karena ini memiliki tanda baca fathah. Posisi huruf mim sebelum huruf alif letaknya. Ini huruf alif, sebelumnya huruf mim memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Mim ba'di ma ja. Ja dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3 yang warna hitam. Masih di situ. Ja dibaca panjang karena di sini ada huruf alif, yang disambung dengan huruf jim nih. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah karena berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i. Mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Atau dapat kita pahami juga bersambung dalam satu kata begitu. Huruf hamzahnya nih sama saja. Sehingga berubahlah dia namanya menjadi mad wajib muttasil. Nah, seperti yang di atas tadi yang telah kita temui. Mad wajib muttasil panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. 4 hingga 5 harokat. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Nah, di sini ada huruf ta. Ada huruf ta. Dia sukun nih. Cara membunyikan huruf ta kalau dia sukun tuh seperti ini. At. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir. Jadi ada nafas yang kita alirkan. Nah, tapi dia seperti memercik saja. Begitu. Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Humul. Nah, di sini ada huruf alif lam. Tadi di awal kan sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf alif lam ini huruf apa? Ini huruf alif. Ini huruf lam, setelahnya adalah huruf ba. Kita lihat di samping huruf ba itu huruf apa? Huruf ba termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang setelahnya adalah huruf ba, karena huruf ba ini huruf qamariyah, maka ini alif lam qamariyah. Maka kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dibaca izhar, huruf lamnya terbaca dengan jelas. Tadi di atas sudah kita bahas alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah, huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya kan? Tidak ada tanda bacanya, dia tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelahnya. Tapi kalau alif lam qamariyah, nah nih huruf lamnya ada tanda bacanya, tanda sukun nih. Nah, terbaca dia dengan jelas. Humul begitu. Bayyina. Di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas nih. Atau seperti huruf W. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya bertasydid atau huruf waw bertasydid, nah, itu sama saja. Tapi di sini huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid. Sebelum huruf ya bertasydid ini ada tanda baca fathah atau dhammah atau kasroh. Cuman di sini yang kita temui huruf ya bertasydid. Sebelumnya ini ada tanda baca fathah nih. Ada huruf ya bertasydid. Ini ada tanda baca fathah nih baris satu ke atas. Maka huruf ya bertasydidnya ini dinaber. Naber itu apa? Naber itu penekanan ya pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya begitu. Jadi ditekan bayyina gitu. Bayyina ditekan seperti itu. Bayyina. Misalkan kalau dalam surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa itu naber namanya tuh. Atau waladdallin ujungnya tuh naber tuh. Nah, sama kayak ini bayyina ditekan bayyina seperti itu. Bayyina begitu. Ditekan, dikejut bayyina seperti itu. Bayyina seperti itu. Kemudian na dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 yang warna merah. Nah,
Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini nih tanda baca fathah berdiri nih. Nah, bentuknya alif kecil seperti ini, berdiri di atas huruf. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La juga dibaca panjang, la juga dibaca panjang. Karena di atasnya ini ada tanda baca fathah berdiri, nah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya juga 2 harokat. Walakin ikhtalafu, fu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan rumus 2. Rumus 2 perhatikan. Yang warna hitam, rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kita perhatikan huruf sebelum waw sukun itu, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa. Tanda bacanya kita perhatikan, harokatnya kita perhatikan nih. Nah, kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada nih tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kita kalau membaca Al-Quran ya kita lihat-lihatlah, kita perhatikan. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Sebelumnya nih ada tanda baca dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Sehingga secara singkatnya rumus mad tabi'i yang terletak di kotak rumus 2 yang warna hitam itu, huruf waw sukun pasangannya ini, tanda baca dhammah ini, sehingga menyebabkan huruf kalau dia memiliki tanda baca dhammah, letaknya itu berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walakin ikhtalafu faminhum. Ini non sukun, ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf H. Tadi di awal sudah kami jelaskan tuh, sudah kami ingatkan. Setiap membaca Al-Quran kalau berjumpa dengan non sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa begitu. Terjadilah suatu hukum tajwid. Ini non sukun, setelahnya adalah huruf H. Kita lihat di samping huruf H itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi setiap huruf nun sukun atau setiap tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf 6 di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, maka cara membacanya itu dia jelas, tidak berdengung. Nah, huruf nunnya kita baca jelas, kemudian juga tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Faminhum pendek, jangan dibaca faminhum, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, baca pendek saja. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim. Kita lihat di samping, hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang di kotak nomor 2. Di atas tadi sudah kita jumpai ini. Nah, hukumnya idgham mimi, kita dengungkan. Faminhum, humnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Humman seperti itu. Humman ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Jadi bagi saudara yang mungkin belum tahu kenapa kok ini huruf hamzah bukan ini huruf alif. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya, bisa juga ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat, tidak bisa memiliki tanda baca. Ini huruf alif nih, ini huruf alif, ini huruf alif, nah, ini huruf alif, nah, ini huruf alif, polos dia nggak ada tanda bacanya. Tapi kalau ada huruf alif kemudian ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Ini nun sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Kita lihat di samping huruf hamzah termasuk huruf izhar. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya izhar halqi. Maka kita baca jelas huruf nunnya, tidak berdengung, pendek saja. Man seperti itu. Kemudian a dibaca panjang. Perhatikan lagi
rumus mad asli ya yang terletak di kotak rumus 3 yang warna merah. Rumus 3 yang warna merah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya A dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, tapi namanya mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah kita baca panjang sebab dia memiliki tanda mad ya, memiliki tanda panjang. Nah, maka namanya diantaranya adalah mad badal. Panjangnya 2 harokat. Man amana wa minhum. Non sukun setelahnya huruf H. Ini tadi sudah kita jumpai juga nih. Lihat di samping huruf H termasuk huruf izhar halqi. Maka nunnya dibaca jelas dan tak berdengung. Wa minhum pendek saja. Wa minhum. Nah, di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat lagi. Hukum mim sukun ada 3, fokus lagi yang di kotak nomor 2, idgham mimi. Jadi mim sukun yang setelahnya huruf mim idgham mimi. Ya, kita baca dengung. Wa minhum, humnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hum man kafar, seperti itu. Ini non sukun setelahnya huruf kaf. Nah, kita lihat huruf kaf ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Huruf ikhfa hakiki ab'ad itu ada 2 tuh yang kami lingkari yang di kotak warna hijau tuh. Huruf ikhfa hakiki itu semuanya ada 15. Nah, kemudian dia tergolong menjadi 3 bagian. Nah, kalau ikhfa hakiki ab'ad itu hanya ada 2 huruf, qaf dengan kaf begitu. Maka cara membacanya itu dia dengan cara disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, akan tetapi dia kadar ikhfanya itu ya, kadar samarnya itu dia rendah, lebih tinggi kadar dengungnya, maka dia lebih condong berbunyi eng, mang kafar begitu, mang kafar. Kemudian dibaca tipis ya, jangan dibaca, kalau ditebalkan menjadi qaf dia. Ini huruf kaf bukan huruf tebal. Huruf kaf bukan huruf isti'la, maka dibaca tipis saja. Mang kafar begitu. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Mang itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia didengungkan. Mang kafar begitu. Kemudian ini kalau kita berhenti di huruf roh, kita baca kafar. Jangan dibaca kafaro, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf roh tidak dibaca panjang. Karena huruf roh tidak dibaca panjang dan kita berhenti di huruf roh, maka huruf roh kita sukunkan sehingga dibaca kafar begitu. Huruf roh ini sukun. Kedudukannya berarti menjadi sukun sebab disukunkan, atau huruf roh ini mati sebab kita matikan. Jadi kalau ada huruf roh sukun, kita perhatikan tanda baca sebelum roh sukun itu memiliki tanda baca apa. Kalau ada huruf roh sukun sebelumnya nih, ini ada tanda baca fathah, maka huruf roh sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf rohnya. Kafar seperti itu. Jangan dibaca kafar. Jangan dibaca tipis seperti itu, jangan, tebalkan. Kafar begitu. Kafar. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, al-waqfu aula, maksudnya itu berwakaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah lebih utamanya kita berhenti dulu, berwakaf dulu, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu dengan apa yang telah kita pelajari, mari kita senantiasa menyempatkan waktu untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pokoknya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk bersama Al-Quran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.